Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam tips and trik penjualan asuransi. Apa kabar? Saya yakin semua dalam keadaan sehat dan hebat. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat janji dengan menggunakan telepon dalam rangka jualan asuransi. Biasanya para sales, financial advisor, dan relationship manager melakukan beberapa trik seperti ini. Yuk, kita lihat. Halo, selamat pagi. Hai Pak Salim, apa kabar? Dengan Rudi nih Pak, dari Bank ABC. Maaf nih Pak, pagi-pagi sudah mengganggu. Oh ya Pak, kebetulan nih Pak, kita ada launching program dan produk baru yang bagus nih buat Bapak. Ya, kami ingin melakukan survei kecil-kecilan untuk meminta pendapat Pak Salim nih mengenai produk kami ini. Ya Pak? Ya, tapi nggak bisa kami jelaskan di sini, Pak, karena bersifat teknis. So, bagaimana kalau kita ketemu saja, Pak? Gimana, Pak? Oh, gitu ya, Pak. Oke, saya mengerti kok, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. See you. Bye. Selamat pagi, Bu Sari. Dengan Rudi nih, Bu. Oh ya, Bu. Kami punya program baru yang bagus nih buat Ibu. Bolehkah saya minta waktu Ibu sedikit? Ya, sekedar untuk bertanya ke Ibu mengenai program-program kami nih, Bu. Gitu ya, Bu. Oke deh, Bu. Nggak apa-apa. Baik deh. Nggak apa-apa kok, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Bye. Thank you. Halo, Om. Apa kabar, Om? Dengan Rudi, Om. Baik, Om. Oh ya, Om. Ini kan udah mau akhir tahun nih, Om. Rudi lagi ngejar target nih, Om. Biasalah, Om. Bisa bantu nggak, Om? Ya, tambah-tambahan dikit, Om. Untuk proteksinya kali, Om. Atau untuk top up. Atau beli buat anak. Gimana, Om? Gitu ya, Om. Oke deh, Om. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, Om. Makasih ya, Om. Bye. Ada nggak sih cara yang oke bikin janji untuk jualan asuransi yang efektif? Tadi adalah contoh-contoh yang kurang tepat atau kurang efektif dalam buat janji dengan nasabah. Nah, sebagai relationship manager profesional, sebenarnya banyak sih cara-cara membuat janji atau jualan yang efektif via telepon yang akan saya bagikan di video ini. Ingat ya, penjualan via telepon hanya efektif untuk membuat janji atau appointment untuk bertemu, baik secara langsung maupun virtual, mengingat waktu nasabah yang sangat singkat dan mahal. Oh ya, saya ingatkan lagi, penjualan yang efektif bukanlah ditentukan oleh banyaknya bicara atau jago ngomong, tetapi lebih ditentukan bagaimana kita mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan tepat. Nah, sebelum lebih lanjut, ada hal-hal yang penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu mulailah dengan memperhatikan list nasabah Anda, contohnya deposan. Lalu, jawablah dengan jujur di dalam hati dari list nasabah-nasabah tersebut. Nasabah mana yang paling nyaman untuk Anda buat janji? Maksudnya adalah kira-kira teman-teman nyamannya dengan nasabah yang model yang mana? Harus diperhatikan ya bahwa teleponlah dari pilihan-pilihan nasabah yang banyak itu, nasabah yang memiliki kesamaan dengan Anda. Contohnya kesamaan suku, bahasa, dialek, daerah, kesamaan komunitas, interest, dan hobi. Mengapa sih demikian? Karena teman-teman akan bicara atau ngobrol dengan bahasa yang sama dan nyaman. Dan itu akan membuat raport atau jembatan hubungan yang kuat. Di dalam ilmu hipnosis kita kenal dengan istilah patching and matching. Pokoknya begini, kesamaan akan membuat kenyamanan, dan kenyamanan itu akan menimbulkan keyakinan atau trust.
Lanjut ya. Setelah teman-teman menemukan nasabah-nasabah yang paling pas dan cocok, teman-teman financial advisor mulai menciptakan sebuah strategi dengan mengetahui terlebih dahulu kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan atau hot button si nasabah. Berdasarkan kebutuhan mereka itulah kita membuat janji. Nah, teman-teman masih ingat kan bagaimana contoh-contoh yang saya peragakan di awal? Bagaimana saya meminta waktu kepada nasabah untuk bertemu dan saya ditolak? Hiks ya. Mengapa sih demikian? Simple sih. Karena saya lebih banyak bicara tentang saya, tentang produk saya, tentang program saya, tentang bank saya, dan tentang bisnis saya terlebih dahulu. Tentunya nasabah tidak punya kepentingan di situ. Istilahnya emang gue pikirin. Perhatikan ini ya. Bagaimana kita membuat janji pertemuan yang efektif? Kita harus kemukakan terlebih dahulu apa yang bisa mereka rasakan atau manfaat apa yang bisa mereka rasakan terlebih dahulu. Intinya adalah bicaralah apa yang menjadi manfaat bagi nasabah agar nasabah itu interest atau tertarik untuk tetap bicara bahkan ketemu dengan kita. Jadi kalau kita bicara tentang produk baru kita bicara tentang program-program baru kita hanya sekedar minta pendapat nasabah tidak terlalu peduli. Mengapa? Karena semua itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan mereka sudah mulai jaga-jaga atau pasang kuda-kuda nih. Jangan-jangan Rudy ini mau jualan nih. Mereka tidak melihat apa benefitnya bagi mereka. Karena saya tidak sampaikan terlebih dahulu. Sekali lagi, saya mau ingatkan kepada kita itu harus sampaikan terlebih dahulu benefit apa yang mereka butuhkan atau nasabah itu butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun sense of urgency-nya. Maksudnya adalah agar nasabah menemukan alasan mengapa dia harus ketemu dengan kita atau mendengarkan kita. Tanpa keduanya, maka biasanya nasabah akan menghindar atau menunda untuk ketemu. Mari kita lihat contoh. Misalnya saya sudah tentukan saya akan menelpon Pak Sony, GM di sebuah perusahaan retail besar. Saya akan telepon beliau dan saya akan katakan seperti ini. Yuk, perhatikan. Halo, selamat pagi Pak Sony. Apa kabar? Dengan Rudy nih Pak, dari Bank ABC. Lalu saya sedikit basa-basi dan kemudian saya akan ngomong begini. Pak Sony, kalau di perusahaan Bapak nih, rata-rata karyawan pensiun di usia berapa ya, Pak? Mungkin nasabahnya akan ngomong 55 tahun atau 60 tahun. Pak, Bapak aware nggak dengan peraturan perundangan tenaga kerja nomor 13 tahun 2003? Di situ, di undang-undang itu menyebutkan bahwa pesangon pensiun seseorang atau karyawan yang kerja cukup lama bisa sampai 32 kali gaji terakhir mereka. Dan itu hanya cukup untuk 86 bulan saja loh, Pak. Iya sih, pastinya nggak cukup ya kan, Pak? Ya, paling hanya bisa bertahan 7 tahun, Pak. Pause sedikit, berikan waktu untuk nasabah merefleksi apa yang kita sampaikan. Nah, kami punya program khusus nih buat Bapak. Sebagai program pensiun kedua atau pensiun tambahan. Dengan program ini diharapkan Bapak pensiun dengan mandiri, tanpa harus membebani anak-anak dan keluarga. Oh ya Pak, karena hal ini sedikit bersifat teknis, maka saya perlu ketemu dengan Bapak secara langsung, atau bisa juga sih via virtual meeting. Bapak bisanya hari Rabu jam 10 sebelum makan siang, atau Kamis setelah makan siang jam 2, Pak? Bapak lebih nyaman yang mana? Nah, kalau kita bisa ketemu, kami ada ekstra program yang menarik nih buat Bapak, yaitu Bapak mendapatkan program khusus untuk mendapatkan free medical check-up. Gratis kok dari kami, Pak. Ini penawaran khusus kok. Khusus buat Bapak loh. Dan orang-orang tertentu aja. Gimana, Pak? Oke, Pak? Kami siapkan ya, Pak. Kami siap. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Bye. Thank you.
Teman-teman, dalam telepon saya barusan, saya menyinggung apa yang kira-kira menjadi kebutuhan nasabah, yaitu bahwa mereka hanya dapat 32 kali gaji terakhir, dan itu dirasakan tidak cukup. Dan saya juga menyampaikan bahwa kami punya solusi. Silakan, teman-teman bisa gunakan produk unit link atau produk asuransi tradisional plus unit trust untuk menjawab kebutuhan nasabah tersebut. Nah, perhatikan ya, saya juga memberikan pilihan kepada nasabah Pak Sony untuk bermaksud agar tidak menekan beliau. Jadi, jangan cuma bilang, kapan Pak kita bisa ketemu? Jawabannya pasti ya, kapan-kapan. Tetapi saya berikan dua pilihan waktu yang umum dan tanyakan juga kepada Bapak, Bapak lebih nyaman yang mana? Jika ternyata nasabah mengatakan dua-duanya tidak bisa, bilang begini, Bapak silakan beri saya 2 waktu dan saya akan cek agenda saya dan segera saya konfirmasi balik harinya. So, bagaimana dengan menciptakan sense of urgency-nya? Saya tawarkan free medical, ya. Jadi teman-teman bisa tawarkan sesuatu yang menarik dan bermakna bagi nasabah. Ya pastikan kita tahu apa yang menjadi penting dan bermanfaat bagi mereka. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Sekalipun videonya singkat, saya yakin kita semua mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa terus berlatih, happy selling, happy closing. Thank you.